Oke, bisa saya mulai, Mbak Faiza? Ya, bisa. Terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qabla kulli syai' hayya bina naskurullah azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'aman katsiratan wa ni'aman 'azimatan hatta nastati an nastami'a fi hadzal majlis mukarraman. Salatan wa salaman daimaini wa mutamazilaini ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alladzi qad akhadna al-muslimina minadh-dhulumati. Pertama-tama marilah kita panjatkan dan haturkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena ridhonya lah kita dapat berkumpul secara online dalam acara pengajian kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga Allah tetap mencurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang revolusioner dunia yang telah membawa agama Islam dari zaman kegelapan jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti sekarang. Pertama, saya ucapkan terima kasih dan juga selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara pengajian yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol yang bekerjasama dengan keluarga cinta Indonesia Madrid dan juga diaspora Catalunya dan juga beserta PPI Spanyol. Tak lupa saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua Keluarga Cinta Indonesia Madrid yaitu Bapak Suyanto, lalu Ketua Diaspora Catalunya Mbak Evelyn Teksuardi, lalu juga kepada Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Spanyol, ada Mbak Melina Maura, dan juga Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah, yaitu Bapak Yordan Gunawan, dan tamu besar kita juga selaku pemateri pada pengajian kali ini, yaitu Bapak Dr. Muhammad Najib, selaku Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Spanyol. Yang pertama, izinkanlah saya untuk membacakan susunan rundown pada acara pengajian kali ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan, acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Kiki Kurniawan. Acara yang ketiga adalah acara inti, yaitu kajian yang akan disampaikan langsung oleh Duta Besar Indonesia untuk Spanyol, yaitu Bapak Dr. Muhammad Najib, yang nanti akan dipandu oleh Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol, yaitu Bapak Yordan Gunawan, dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Lalu ada acara keempat, yaitu foto bersama. Acara yang kelima adalah doa, dan terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka pengajian kali ini dengan membaca lafaz al-basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak kepada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Kiki Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Kiai Kurniawan yang sudah membacakan dan melantunkan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat suci tersebut dapat memberikan keberkahan pada pengajian kita kali ini. Menginjak kepada acara berikutnya, yaitu acara inti, yakni kajian yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Najib selaku Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, yang nanti akan dipandu langsung oleh Bapak Yordan Gunawan selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol. Oleh karena itu, kepada Bapak Yordan Gunawan, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Dr. Muhammad Najib, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol yang alhamdulillah sudah bersama kita pada malam hari ini. Bapak Ibu semua, jamaah pimpinan cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol, keluarga cinta Indonesia di Madrid, diaspora Catalunya, serta Persatuan Pelajar Indonesia di Spanyol. Dan kami juga melihat ada beberapa tamu, alhamdulillah sudah hadir di sini, yang tentu juga tidak kalah mulianya membersamai kita ada dari Untas Muhammadiyah Surakarta dan Untas Muhammadiyah Surabaya. Ada Prof. Harun Joko Prayitno di sana, beliau adalah Wakil Rektor. Kemudian juga ada Bapak Muhammad Tolhah dari Universitas Muhammadiyah Surabaya. Dan Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul bersama hari ini untuk bersama-sama mendengarkan tausiah yang luar biasa. Insya Allah akan disampaikan oleh beliau yang mulia, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Spanyol, yaitu Bapak Dr. Muhammad Najib. Dan kita akan berfokus pada makna Ramadan, mengenai perpaduan antara kesalihan kita manusia dari sisi religius dan juga sosial. Karena walau bagaimanapun memang ketika Allah mencantumkan ayat yang ada dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama kali memang diperintahkan adalah kepada orang yang beriman. Orang beriman untuk bisa berpuasa sebagaimana orang-orang sebelumnya. Dan ini juga fungsinya adalah bagaimana kita bisa merasakan selain manfaat pada diri sendiri, tapi juga bisa saling memberikan empati kita kepada seluruh orang-orang yang mungkin agak merasa kesulitan dalam hal kehidupan sehari-hari dan lain sebagainya, terutama dalam kelaparan, kehausan dan lain sebagainya. Dan itu semua kita alami sebagai manusia. Sehingga harapannya memang selain jadi orang beriman, kita juga punya empati kepada orang lain. Kita bisa merasakan. Sehingga memang kalau kita lihat lagi bagaimana proses saling kenal mengenal manusia itu mulai dari ta'aruf sampai dengan takaful, saling merasakan antar sesama umat manusia tanpa melihat agama, ras, suku, dan lain sebagainya, itu akan membuat kita justru belajar banyak bagaimana sebetulnya Ramadan itu mendidik kita sebagai umat yang sangat dicintai Allah SWT. Tidak berpanjang lebar lagi, saya ingin berikan kesempatan langsung kepada beliau. Saya kira saya tidak perlu perkenalkan beliau lagi, aktivitas beliau luar biasa. Kalau Bapak Ibu semua googling, maka akan keluar semua cerita beliau di berbagai roles di berbagai tempat. Saya persilahkan langsung kepada Bapak Dr. Muhammad Najib. Silakan Pak Dubes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nadhkuruhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya hormati Mas Yordan Gunawan, Mbak Faiza, teman
teman atau adik-adik pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol, begitu juga adik-adik PCIM dimanapun berada, warga persyarikatan, aktivis Muhammadiyah, dan siapa saja yang mengikuti pengajian siang ini waktu Spanyol dan insya Allah malam hari waktu Indonesia. Sebagaimana disinggung oleh Mas Yordan, bahwa saya menyadari hari-hari ini adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan hari-hari ini khususnya tanggal-tanggal ganjilnya merupakan hari istimewa di mana jumhur ulama mengatakan pada hari-hari itulah insya Allah Allah akan turunkan hari yang istimewa, malam yang istimewa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang nilainya lebih dari 1000 bulan, ada yang menghitung katanya lebih dari 53 tahun ditambah sekian bulan, dan ini jauh dari rata-rata umur manusia. Artinya kalau kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka seperti kita beribadah terus-menerus selama lebih dari 83 tahun. Nah, hanya saja saya ingin mengingatkan, ya tadi malam di dalam buka puasa di KBRI Madrid, bahwa kebanyakan ya, umat Islam hanya melakukan pendekatan fikih saja, sehingga hanya menggali aspek kuantitatifnya dari Lailatul Qadar itu. Nah, seharusnya ini diikuti oleh aspek kualitatifnya, sehingga kemudian kita betul-betul mendapatkan apa yang sering disebut dengan hidayah itu. Nah, saya meyakini, ya insya Allah ini juga menjadi bagian paham warga persyarikatan, ya, bahwa aktivitas seperti ini merupakan juga bagian dari ibadah. Bahkan ini salah satu bentuk dari ibadah sosial atau kesalehan sosial yang memiliki makna kualitatif. Karena apa? Ini akan berdampak sosial yang besar, berdampak jangka panjang yang besar bagi kemajuan umat, bangsa, dan negara. Kalau kita bisa memetik, ya, mengimplementasikan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita yakini, dan ini insya Allah akan menjadi juga bagian dari amal jariah kita. Saya akan memulai dengan menyinggung atau berangkat dari keputusan Muktamar Muhammadiyah ya, beberapa saat yang lalu di Solo, yang kalau disederhanakan itu ada keputusan besar yang kalau saya gunakan istilah internasionalisasi Muhammadiyah atau Muhammadiyah sebagai persyarikatan go internasional. Memang ada sejumlah teman yang mengatakan, bukankah Muhammadiyah sudah lama go internasional? Saya ingin tegaskan, bagi saya yang mengikuti perjalanan Muhammadiyah ke luar negeri sejak almarhum Lukman Harun, itu yang dilakukan selama ini adalah perjalanan luar negeri orang per orang, inisiatif personal, improvisasi personal, belum melibatkan institusi secara
kelembagaan. Memang ada inisiatif-inisiatif, misalnya Muhammadiyah di Australia atau di Malaysia. Saya kan kenal dekat dengan Mas Sony, ya, yang cukup lama memimpin Muhammadiyah di Malaysia. Bagi saya itu terlalu kecil untuk sebuah institusi besar Muhammadiyah yang seharusnya bisa melakukan jauh lebih besar lagi. Dan sejak saya berada di Spanyol ini, saya melihat potensi yang luar biasa besar. Bukan saja di Spanyol, tetapi di Uni Eropa secara keseluruhan. Bahkan ketika saya menjadi Ketua Hubungan Luar Negeri Pimpinan Pusat Muhammadiyah, saya mengelilingi banyak negara. Saya berkali-kali ke Amerika, ke Jepang, Korea, Jerman, dan banyak negara Timur Tengah. Ya, hampir semuanya negara Timur Tengah itu sudah saya kunjungi. Di Mesir itu saya lihat dari dekat bagaimana PCIM merintis, ya, Aba Aisyah di sana. Semuanya atas inisiatif orang per orang. Belum dilakukan secara institusi. Nah, sekarang ada keputusan besar Persyarikatan Muhammadiyah melalui muktamar, musyawarah yang tertinggi. Nah, karena itu saya melihat ini ada momentum besar sekali yang saya kira kita yang berada di luar negeri ini memiliki tanggung jawab lebih untuk membantu PP Muhammadiyah bagaimana melandingkan keputusan besar itu di berbagai negara. Nah, tentu harus dikaji ya, dilakukan kajian serius. Karena tiap-tiap daerah atau tiap-tiap negara itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Memiliki karakter yang berbeda-beda. Termasuk kebijakan negara yang akan kita tuju juga berbeda-beda. Nah, karena itu saya berharap keputusan besar ini diikuti ya, oleh semacam institusi PP Muhammadiyah yang fokus untuk menggarap masalah ini. Tidak cukup menurut hemat saya dari apa yang ada. Karena menurut hemat saya masalah ini harus bisa dikomunikasikan langsung kepada Ketua PP Muhammadiyah dan Sekretaris Umumnya. Nah, saya akan memulai agar apa yang saya sampaikan ini memiliki dimensi spiritual yang kokoh, memiliki pijakan yang kokoh dengan mengutip ayat Al-Quran dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, saya melihat ya ayat ini luar biasa. Bagi yang faham bahasa Arab, ini maknanya sangat dalam sekali. Karena kalimat di dalam bahasa Indonesia tidak ada bentuknya seperti ini. Dimulai wama, yang sering diterjemahkan dan tidaklah dan seterusnya. Itu tidak bisa menggambarkan dalamnya makna ini. Karena itu saya mencoba menerjemahkannya dengan menggunakan kalimat saya. Kata Allah kepada Rasulullah, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi sekalian alam. Dari berbagai tafsir yang saya baca, yang dimaksud dengan lil alamin di sini adalah manusia secara keseluruhan, makhluk hidup secara keseluruhan.
Apakah dia hewan, apakah dia tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga alam semesta. Bumi, tanah, udara, dan air yang berada di dalamnya. Kehadiran manusia harus menjadi rahmat bagi semuanya. Kalau dia manusia, bukan hanya orang Islam. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun etnisnya, apapun warna kulitnya. Kehadiran Muhammad dan diikuti oleh kita ini harus membawa kebaikan kepada mereka semua. Kalau saya meminjam kerangka berpikir Kiai Ahmad Dahlan, sang pendiri Muhammadiyah, di dalam menafsirkan surat Al-Ma'un, maka saya dapat katakan bahwa tidak ada gunanya sholatmu. Tidak ada gunanya zakatmu. Tidak ada gunanya hajimu. Tidak ada gunanya seluruh ibadah ritualmu kalau tidak bermuara pada bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi sekalian alam. Saya ingin tambahkan dengan mengutip sebuah hadis yang memiliki nada yang sama. Innama bu'ithu liutammima makarimal ahlaki. Kata Rasulullah, aku tidaklah diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Sekali lagi kalau meminjam kerangka Kiai Ahmad Dahlan di dalam menafsirkan surat Al-Ma'un, tidak ada gunanya sholat kita, tidak ada gunanya zakat kita, tidak ada gunanya puasa kita, tidak ada gunanya haji dan umrah kita. Kalau semua ibadah ritual itu tidak bermuara pada akhlak yang mulia pada diri kita. Nah, ini penting sekali ya saya tekankan karena saya melihat ya begitu banyak sekarang tokoh-tokoh Islam, kader-kader Islam yang menyuarakan ya seolah-olah melakukan dakwah Islamiyah tapi tidak diiringi, tidak diikuti akhlak yang mulia. Bahkan di banyak tempat ya Islam itu digunakan ya, sebagai instrumen untuk mengejar dunia. Islam digunakan sebagai instrumen untuk mengejar jabatan. Islam digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kekuasaan. Islam digunakan sebagai instrumen untuk mengejar kekayaan, mengumpulkan kekayaan, mempromosikan anak istrinya secara tidak alamiah, secara tidak natural, yang sering disebut dengan karbitan. Bagaimana mungkin umat maju kalau dilakukan dengan cara seperti ini? Dalam kesempatan yang berharga ini, saya ingin menggugah, mengingatkan kembali apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki Indonesia kita, memperbaiki masyarakat kita di tanah air dan umat Islam secara keseluruhan. Karena ada persoalan yang besar yang saya lihat, tidak hanya di tanah air, tetapi di dunia Islam secara keseluruhan. Saya meyakini tesis Jamaluddin Al-Afghani yang diucapkan ketika beliau sampai di Paris, Prancis, diikuti oleh muridnya yang namanya Muhammad Abduh, yang mengatakan bahwa di Barat ini Islam dipraktekkan, walau tidak dikatakan, tetapi di dunia Islam, Islam terlalu banyak dikatakan, dibicarakan, tapi tidak dipraktekkan. Setelah 1,5 tahun saya di sini, saya makin merasakan itu.
Kalau saudara-saudaraku sekalian serius, adik-adikku serius, coba lihat. Sudah lebih dari 200 YouTube saya upload. Semua itu menggambarkan kegalauan, keprihatinan. Tapi di balik itu ada harapan. Yang saya tebar, saya ingin bagi. Agar kita mengerti apa sebetulnya yang sedang terjadi. Kita harus mampu menjadi tauladan. Bahkan Rasulullah itu tidak sekedar tauladan, tapi qudwah, model. Ada pertanyaan, apa bedanya tauladan dengan qudwah? Kalau tauladan, bintang film bisa menjadi tauladan. Menampilkan diri sebagai kiai, sebagai ustadz. Tapi itu sekedar di depan kamera. Nanti apa yang ada di belakang beda. Itu namanya tauladan. Contoh. Tapi kalau qudwah, model, di depan orang atau tidak ada orang. Di depan orang banyak, di tempat yang sepi. Sama. Itu bedanya. Tauladan dan model. Bedanya uswah dan qudwah. Bagi mereka yang paham bahasa Arab, ini merasakan betul. Di Indonesia agak sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat ya. Membedakan antara contoh dan tauladan ini. Nah, ini penting saya tekankan sehingga kemudian apa yang nantinya kita lakukan itu bisa betul-betul berimplikasi kepada sesuatu yang bermanfaat ya. Baik bagi diri kita orang per orang, terhadap persyarikatan, terhadap masyarakat, umat secara keseluruhan. Nah, saat ini saya melihat ada momentum besar di dunia yang membutuhkan kehadiran Muhammadiyah. Beberapa indikator saya akan rinci. Yang pertama, coba saudara perhatikan sejak perang Ukraina dan Rusia. Warga masyarakat di Uni Eropa ini itu merasa resah, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, bahkan merasa terancam. Ada warga Spanyol yang tinggal di Zaragoza menyampaikan ke telinga saya secara langsung, saya ingin hijrah ke Indonesia. Ini seorang dosen, seorang ilmuwan. Saya tanya, kenapa? Waduh, ini kalau perang terus-menerus, apalagi sampai digunakannya nuklir, maka Uni Eropa ini akan hancur berkeping-keping. Katanya, coba. Dan ungkapan-ungkapan secara tidak langsung akan digunakannya senjata nuklir itu sudah muncul eksplisit dari tokoh-tokoh politik penting di kawasan ini. Kemudian prinsip-prinsip multilateralisme yang mulai ditinggalkan oleh banyak negara diganti dengan unilateralisme. Kalau digunakan bahasa Indonesia, ya, sama yang sudah dibuat oleh sejumlah negara itu diabaikan dan menggunakan
produk-produk hukum negaranya sendiri untuk diterapkan, dipaksakan kepada masyarakat global. Kemudian diumbarnya sanksi-sanksi ekonomi, politik, dan lain sebagainya secara tidak rasional dan tidak proporsional oleh sejumlah negara. Kalau yang mempraktekannya ini negara besar, itu kan implikasinya kemana-mana. Belum lagi kalau bicara ada double standar. Kalau saya boleh, kalau kamu tidak boleh. Nah, ini indikasi-indikasi yang bisa kita gunakan sebagai simptom suasana batin masyarakat di Eropa secara keseluruhan, dan bukan mustahil di banyak negara di dunia saat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, prinsip-prinsip nasionalisme yang dikembangkan oleh sejumlah negara tertentu, yang kalau digunakan apa yang dimaksud nasionalisme itu adalah kepentingan negaranya, kepentingan bangsanya. Itu sekarang sudah berkembang jauh mengabaikan kepentingan bangsa lain. Bahkan sejumlah negara dalam aksi politik, ekonomi, dan militernya demi kepentingan negaranya, kalau perlu mengorbankan kepentingan negara lain. Itu terjadi. Nah, belum lagi kalau kita bicara ya, sejak Renaissance di Eropa ini, kemudian berkembang di dunia barat pada umumnya, termasuk Amerika, Kanada, Australia, dan seterusnya itu, ini kan sebetulnya kemenangan kelompok rasional, kelompok ilmuwan atas kelompok agama. Dan sejak itu ilmu berkembang luar biasa pesat, ya. Sains teknologi berkembang sangat pesat, termasuk di dalam ilmu kedokteran, sehingga banyak wilayah yang tadinya itu dianggap wilayah agama, yang memerlukan kehadiran Tuhan untuk menolongnya, sekarang dengan tangan manusia, kemajuan sains teknologi bisa dipenuhi oleh manusia. Sehingga di kawasan Eropa ini seakan-akan tidak lagi diperlukan kehadiran Tuhan di sini. Tokoh-tokoh agama atau ritual agama tidak penting lagi. Di sini banyak sekali orang yang mengaku, bahkan mendeklar, saya ini ateis, itu biasa. Paling tidak agnostik katanya, kalau dia lebih santun. Agnostik itu artinya ya saya percaya kepada keberadaan Tuhan, tapi saya tidak berafiliasi pada agama tertentu. Nah, ini kan semua ya merupakan peluang dakwah. Ada tanggung jawab sosial, ada tanggung jawab moral, ada tanggung jawab religius bagi kita untuk menolong mereka, membantu mereka. Nah, menurut hemat saya, Muhammadiyah dengan jargonnya terakhir itu kan Islam berkemajuan. Artinya, warga Muhammadiyah atau tokoh-tokoh Muhammadiyah atau gerakan Muhammadiyah dikembangkan dengan melek teknologi, mengerti teknologi. Termasuk juga mengerti mereka yang menjadi korban kemajuan teknologi. Walaupun mereka tidak menyadari. Ini ada tanggung jawab besar untuk menyelamatkan. Maka itu kalau Muhammadiyah hadir dengan semangat rahmatan lil alamin, bukan saja mereka buka pintu, bukan saja mereka menerima, tapi akan mengundang. Kemudian yang lain juga saya perhatikan bahwa Muhammadiyah
dalam masalah fikih, kita kan tidak berafiliasi kepada mazhab fikih tertentu secara kaku. Syafi'i, Hanafi, Maliki, atau Hambali. Ini menyebabkan kita terbuka untuk berkolaborasi dengan sejumlah gerakan dakwah di kawasan Eropa ini, apapun benderanya, dari manapun asal negaranya, kita tidak memiliki beban untuk berkolaborasi, untuk bekerja sama. Bahkan dengan mereka yang non-Muslim, mereka yang mengaku sekuler, mereka yang mengaku agnostik, dengan prinsip rahmatan lil alamin itu bisa dibangun. Paradigma sekarang itu kan pendekatannya win-win. Maju bersama, menang bersama. Tidak seperti dulu, win-lose. Kalau zaman Tariq bin Ziyad datang ke sini, ya. Atau Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, kemudian menjadi Istanbul. Itu kan paradigmanya masih win-lose. And the winner takes all. Yang menang mengambil semuanya. Yang menang hidup, yang kalah harus mati. Terjadi. Tapi sekarang win-win formulanya. Maju bersama, menang bersama. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita sadari, perlu kita pahami. Sehingga kita datang ke sini itu dengan fully confidence, percaya diri, penuh keyakinan. Nah, ini penting sekali saya sampaikan khususnya kepada adik-adik kita yang masih muda, ya, masih kurang berpengalaman, tapi punya kelebihan, idealisme. Ini kan harus ditopang, ya. Tidak dibiarkan. Karena saya punya peta, punya data. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. PCIM ini kan modalnya idealisme. Sebagian besar masih kuliah. Apalagi yang di Timur Tengah itu. Ya. Sebagian besar berasal dari desa. Yang urusan perut saja belum selesai. Tidak bisa diberikan tanggung jawab besar sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Kemudian kalau dilanjutkan, lalu bagaimana kita harus memulainya? Saya punya gagasan, bangun pusat dakwah. Eropa ini kan sudah seperti satu provinsi di Indonesia. Dari satu kota ke kota lain, dari satu negara ke negara lain. Cukup waktu 2-3 jam saja. Pertanyaannya, pusat dakwah itu di mana? Silakan disurvei. Pilih tempat yang paling comfortable untuk memulai. Paling tidak di kawasan Uni Eropa ini cukup satu dulu. Bisa di Madrid, bisa di London, bisa di Jerman misalnya. Lakukan kajian yang secara serius. Nah, bagi saya, membangun pusat dakwah dengan seluruh perencanaannya, jangka pendek, menengah, dan panjang, ini jauh lebih menarik. Daripada berpikir sekedar membeli gereja diubah menjadi masjid. Lalu kalau saya ditanya, apa saja kegiatan yang bisa dilakukan di pusat dakwah itu? Banyak. Misalnya, yang secara rutin,
Coba bikin boarding school untuk tingkat tsanawiyah dan aliyah, atau SMP dan SMA. Kita kan punya pengalaman mengelola mu'allimin dan mu'allimat, tapi dengan standar Eropa, standar Barat. Saya yakin bukan hanya imigran Muslim dari Indonesia yang berada di kawasan Uni Eropa ini akan mengirim anak-anaknya ke boarding school yang dikelola Muhammadiyah, tapi masyarakat Muslim kawasan Uni Eropa ini yang jumlahnya sudah jutaan akan mengirimkan anak-anaknya. Dan bukan mustahil, para agnia dari tanah air juga mengirimkan ke sini. Karena saya lihat tidak sedikit anak-anaknya orang kaya Indonesia, SMP maupun SMA sudah dikirim ke sini untuk bersekolah dengan harapan orang tuanya mereka nanti bisa compete, bisa berkompetisi di tingkat global. Karena dunia ini semakin sempit. Kalau kita ambil pelajaran dari apa yang dulu pernah dilakukan oleh Buya Hamka ketika mendirikan Al-Azhar. Itu kan Buya Hamka melihat di Jakarta itu banyak kelompok menengah Muslim yang kaya menjadi pejabat, tapi tidak menemukan sekolah Islam yang baik, berkualitas. Didirikanlah Al-Azhar, dan sampai sekarang dampaknya luar biasa. Sebelumnya kita pernah dengar ada namanya pondok pesantren modern Gontor. Pada zamannya memberikan sebuah alternatif pendidikan, dan terbukti alumninya itu menjadi orang-orang hebat. Nah, sekarang diperlukan Al-Azhar baru. Diperlukan pesantren modern. Bahkan saya bisa katakan pesantren super modern. Dan itu memungkinkan dilakukan di sini oleh Muhammadiyah. Kemudian yang lain, misalnya, jadikan pusat dakwah ini untuk mengakselerasi kader-kader Muhammadiyah supaya go internasional. Ditempa di sini bahasanya. Kita punya satu orang Samsi Ali, itu sudah hebat sekali. Bisa mewarnai dakwah di Amerika. Kalau kita bisa bikin pusat dakwah di Spanyol, ratusan Samsi Ali bisa kita cetak. Bahkan ribuan Samsi Ali bisa kita cetak. Apa susahnya? Saya kenal secara personal. Samsi Ali itu mengembara. Atas inisiatifnya sendiri. Dengan berbagai keterbatasan yang dia alami. Mulai dari Indonesia, Sulawesi Selatan, pergi ke Pakistan, dari Pakistan ke Saudi Arabia, dari Saudi Arabia baru ke New York. Ini kan by nature. Kalau kita buat by design, waduh, hebat sekali. Anak-anak kita itu pinter-pinter sekarang itu. Punya potensi. Menyamai bahkan melebihi Samsi Ali. Nah yang lain misalnya ya. Kita punya lebih dari 100 PTM, perguruan tinggi Muhammadiyah. Sekarang PTA juga berkembang. Perguruan tinggi Aisyah. Nah ini kan perlu dimediasi. Untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi hebat dan penting di kawasan Eropa ini. Tidak bisa dilepas sendiri. UMY itu hebat sekali, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
atas inisiatifnya sendiri, jalan sukses. Tapi kalau ini dilakukan secara bersama-sama, paling tidak ya 10 perguruan tinggi Muhammadiyah yang besar, seperti Jogja, Solo, Sumatera Utara, Palembang, Malang, itu diberikan tugas secara bersama-sama melakukan, waduh, bayangan saya, tukar-menukar dosen, tukar-menukar mahasiswa, join research, join publication, dampaknya akan dahsyat. Dan kalau ini terjadi, bukan hanya orang Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah di tanah air itu mengalami akselerasi promosi ke tingkat global, tapi yang berada di tanah air ini juga mengalami percepatan. Karena para ilmuwan barat ini akan berdatangan ke perguruan tinggi Muhammadiyah di berbagai kota. Mereka bisa menjadi partner riset. Mereka bisa menjadi guest lecturers. Mereka bisa menjadi pembimbing-pembimbing anak-anak kita di tanah air. Rumah sakit Muhammadiyah ngirim dokternya ke barat. Dokter-dokter barat datang dengan skema pertukaran, berbagi pengalaman, dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Saya mohon maaf ini terlalu panjang mungkin sebagai pengantar karena tidak rasa sudah lebih dari 30 menit. Karena itu saya kira berikutnya dibuat sesi tanya jawab ya supaya saudara-saudaraku sekalian yang dimanapun berada bisa mendapatkan jawaban, bisa melontarkan pertanyaan, sekaligus juga menuangkan harapan. Nah, ayo kita kerja bersama, ayo kita garap bersama. Ya, saya yakin jalan terbuka lebar. Terima kasih, mohon maaf Mbak Faiza, Mas Yordan, dan teman-teman. Ya, baik, terima kasih kepada Pak Muhammad Najib. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah dari seluruh dunia. Saya lihat dari Italia, kemudian dari Jerman, dari Jepang, dan beberapa negara lainnya. Selamat datang di kajian ini. Saya kira kita tadi sudah menangkap banyak hal, tapi ada hal menggelitik itu yang saya tangkap dari Pak Dubes. Pak Dubes tadi mengatakan the winner takes all, yang itu dilakukan oleh banyak bangsa sebelum ada perkembangan yang sangat luar biasa di dunia, tapi Islam sudah mengajarkan bahwa harusnya ketika memenangkan sesuatu berbagi dan kemudian jadi win-win solution untuk semua. Ini menjadi sentilan kecil juga untuk kita semua, Bapak Ibu semua, bahwa Ramadan itu fungsinya justru itu. Ramadan mendidik kita untuk not only the winner takes all, tapi justru lebih kepada bagaimana memberikan solusi bersama untuk kehidupan umat dan bangsa. Baik, saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah ada. Ada satu dari Pak Arif Widya, dari Pak Arif Wid Pak dari Yordan, UMS. ada yang raise hand, mohon maaf. Oke, baik. Silakan Pak, ada yang raise hand. Baik, dari Muhammadiyah Italia, Pak Mario Zaini. Saya kira langsung saja Pak Mario disampaikan pertanyaannya. Halo, baik, terima kasih Pak Jordan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mario Landa Zaini, biasa panggil Mario. Sekarang saya studi di Italia, Venice. Saya biasanya juga aktif juga numpang ya di PCIM di Eropa, seperti Spanyol, di Prancis, di Jerman, dan di Belanda. Karena saat ini PCIM belum ada di Italia. Jadi ini mungkin salah satu langkah ya ketika saya aktif di beberapa kegiatan PCIM di negara lain, mungkin saya juga dapat ilmu ya, insight-insight baru, terutama dari acara ini, dari
Bapak Dubes. Mungkin saya juga menyinggung ya, tadi ada beberapa poin yang Bapak sampaikan ya, yang tentunya tentang kemuhammadiyaan, tentang bagaimana isu-isu di PCM mungkin di negara Spanyol mungkin berbeda dengan di negara Italia isunya ya. Ketika kita membuat aktivitas kemuhammadiyaan, mungkin di Spanyol kan juga Islamnya juga lumayan banyak ya, karena ada sejarahnya. Namun di Italia juga ada juga sejarahnya, namun tidak sebanyak di Spanyol. Jadi mungkin isunya berbeda ya. Mungkin ada juga isu perpolitikan juga saat ini, yang dimana sekarang Italia juga dipegang oleh partai sayap kanan yang tentunya berefek di aktivitas kegiatan khususnya dari para imigran. Karena pada saat ini Perdana Menterinya juga tidak pro ya dengan imigran dalam kebijakan-kebijakannya. Jadi mungkin ini salah satu isu bagaimana Muhammadiyah juga agak sulit berdiri atau apa ya. Mungkin itu sih salah satunya. Terus untuk di Italia kasusnya mungkin saat ini diaspora Muslim Indonesia juga tidak memiliki persyarikatan yang sangat banyak ya. Salah satunya Muhammadiyah juga belum berdiri, karena saya juga kayak satu-satunya yang saya tahu ya belum banyak kader Muhammadiyah atau yang bisa saya ajak ya untuk berkolaborasi untuk membuat PCM khususnya di Italia. Jadi mungkin itu salah satu yang mungkin yang bisa saya tanyakan, bagaimana memaksimalkan dan memulai gerakan Persyarikatan Muhammadiyah di Italia ya. Khususnya mungkin salah satu langkah untuk membuat PCM ya, khususnya di Italia. Karena juga kayak komunitas muslimin juga minim, dan mungkin kehadiran Muhammadiyah juga salah satu harapan bagi diaspora muslim Indonesia di Italia. Itu sih Pak yang mungkin saya sampaikan. Bagaimana, ada nggak ide-ide atau kayak isunya yang bisa kayak kehadiran Muhammadiyah di Italia. Karena kita juga mungkin saya tambahkan, mohon maaf ya agak lama, mungkin saya tambahkan juga kayak di Italia juga kayak di dalam teritorinya juga ada Vatikan. Dan biasanya selalu ada dialog antar agama ya, forum dialog antar agama. Biasanya Muhammadiyah juga diundang ya untuk mengangkat isu-isu internasional. Salah satunya mungkin climate change dan sebagainya. Jadi mungkin dengan hadirnya PCM Italia mungkin juga salah satu langkah juga ya. Oh ternyata ada Muhammadiyah ya, internalisasi internasional kemuhammadiyaan. Ya mohon maaf. Oke, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mario Zaini. Saya kira saya langsung berikan saja kepada Pak Muhammad Najib. Monggo Bapak. Jadi begini, kepada Mas Mario, juga kepada teman-teman, khususnya yang berada di kawasan Skandinavia dan beberapa negara seperti Austria, Swiss, termasuk Italia, di mana kelompok-kelompok politik sayap kanan itu yang katakanlah dikonotasikan anti-Islam. Kita harus bisa mendudukkan ini secara proporsional. Jadi sebetulnya mereka bukan anti-Islam. Image ya, katakanlah pembakaran Al-Quran di sejumlah negara tertentu itu dilakukan oleh politisi sayap kanan yang anti-imigran. Nah, gitu. Sebetulnya persoalannya adalah pada imigran. Karena kehadiran imigran itu berimplikasi secara ekonomi. Ada beban tambahan yang harus ditanggung oleh negara, dan terdesaknya warga asli ya, di sektor-sektor ekonomi tertentu. Karena para imigran ini mau dibayar lebih murah, mau bekerja lebih lama, dan seterusnya. Nah, para imigran yang datang belakangan ini, itu kan sebagian besar korban perang di Timur Tengah. Nah, kalau mereka yang datang dengan katakanlah skill tertentu, ya, katakanlah insinyur, dokter, dan seterusnya, itu mereka pasti akan welcome.
Karena kedatangan para imigran ini dilihat sebagai solusi. Tapi kalau para pengungsi yang datang hanya bawa badan saja, tidak punya skill, ini kan menjadi beban mereka, menguras APBN mereka. Belum lagi nanti setelah katakanlah asimilasi, adaptasi juga mendesak sektor-sektor pekerjaan tertentu. Nah, ini harus difahami. Nah, karena itu Muhammadiyah ketika masuk ke sini jangan masuk ke ranah politik. Itu pertama. Dan yang kedua, Muhammadiyah datang ke sini membawa solusi. Tidak menjadi beban. Nah, ini yang harus disadari sehingga kita menjadi sangat confident. Saya berencana ke Italia, mudah-mudahan nanti bisa ketemu Mas Mario ya. Pada saat insya Allah bulan September, saya akan mengambil cuti. Ya, saya akan mengunjungi 2 tempat yang disebut tadi, Venesia dan Genoa. Itu dulunya 2 pelabuhan penting sekali di kawasan Mediterania, tapi mati gara-gara 2 hal. Pertama, tempat para pedagangnya kulaan di Konstantinopel. Konstantinopel dikuasai Turki Utsmani. Sehingga dibuat aturan-aturan tertentu, ya proteksi lah bahasa sekarang, yang menyebabkan para pedagang ini kesulitan. Mendapatkan rempah-rempah, mendapatkan seramik Cina atau sutra Cina, dan barang-barang berharga yang secara ekonomi sangat menarik. Itulah seorang pelaut, seorang pedagang asal Genoa yang namanya Columbus kemudian datang ke Spanyol untuk mencari sumber aslinya. Langsung ke India sana dan akhirnya ketemu Amerika, kan gitu ceritanya. Nah, sekarang Venesia dan Genoa itu tinggal sejarah, tinggal museumnya. Karena itu saya ingin melihat dari dekat untuk merasakan bagaimana dulu 2 tempat ini, pelabuhan penting, secara ekonomi penting, dan seterusnya sekarang menjadi mati. Gitu. Sekarang menjadi pelabuhan atau kota wisata. Nah, penting ya pemahaman historis ini juga kita dapatkan sehingga kemudian kita juga memiliki pemahaman. Belajar sejarah itu kan belajar menyadari dari mana kita bergerak sehingga tahu posisi kita sekarang ini, dan dengan demikian bagaimana melangkah ke depan. Gitu. Saya kira itu mudah-mudahan ini sedikit memberikan hiburan ya kepada Mas Mario, tetapi juga memberikan keyakinan tambahan bagi yang lainnya di dalam melihat realitas yang ada di kawasan Uni Eropa ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Dubes. Saya kira kita sudah bisa melihat bahwa sebetulnya apa yang disampaikan Pak Dubes tadi adalah bagaimana sebetulnya pola diplomasi kita juga untuk bisa menghadapi negara luar. Kita tidak bisa berkompetisi, tapi juga tidak bisa membebani mereka gitu ketika masuk. Jadi memang harus gagah gitu, masuk ke negaranya, berkontribusi dan bisa menjadi bagian yang penting, berperan dari negara itu sendiri. Saya kira itu catatan penting. Pak Dubes, pertanyaan selanjutnya dari UMS yaitu Pak Arif Wid. Bagaimana seharusnya wacana internasionalisasi Muhammadiyah itu seharusnya direalisasikan? Mungkin bisa secara umum juga umat Islam yang ada di Spanyol, bagaimana bisa menunjukkan aktivitas di Spanyol sendiri, Pak Dubes. Begini, saya ini baru 1,5 tahun di Spanyol, sudah kenal begitu banyak tokoh, ya. Misalnya ya direktur masjid terbesar di Spanyol itu yang lebih terkenal dengan namanya M30. Coba lihat di YouTube saya. Ya. Kemudian dengan Dubes Saudi dekat sekali dengan Dubes Qatar, ya. Dubes negara Muslim lah secara keseluruhan saya kenal semua. Kemudian juga dubes negara-negara
di kawasan Uni Eropa ini. Juga para pejabat setempat ya, para diplomat ya, termasuk Menlu Albares ya, seringkali saya bertemu dengan raja, saya udah 4-5 kali ketemu. Dan saya tidak bisa menutupi wajah saya dan orang mengenal ya. Karena biodata seorang dubes itu kan mudah diakses. Orang sebelum ketemu saya itu sudah dibaca dulu. Wajah Muhammadiyah saya itu tidak terhindarkan. Nah, seringkali mereka bertemu saya, terus kemudian berbicara tentang Muhammadiyah. Saya kan bilang, saya ini mewakili Republik Indonesia, bukan mewakili Muhammadiyah. Karena saya khawatir kalau saya berbicara terlalu banyak tentang Muhammadiyah, ada harapan besar. Ya, sementara saya kan bukan apa-apa di PP Muhammadiyah. Nah, kalau Muhammadiyah hadir secara institusi, ini bisa dilakukan. Kalau PCIM itu kan tidak siap untuk menghadapi level setingkat menteri, duta besar, tidak level. Jadi ini mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. PCIM itu kan seperti apa ya, bank perkreditan rakyat ya, yang berada di kecamatan. Nah, sementara mereka itu seperti BI atau para dirut BCA, BNI, BRI, dan seterusnya. Nah, karena itu harus dihadirkan Muhammadiyah secara institusi, dipimpin oleh orang yang memang kompeten, punya akses langsung kepada ketua PP, kepada sekretaris PP. Sehingga negosiasi itu bisa selevel dan bisa di follow up. Nah, itu yang saya pikirkan ya. Nah, terus terang di Spanyol ini, kalau bacaan saya PCIM itu pengurusnya kan semua mahasiswa yang masih sibuk dengan urusan kuliahnya, ya. Kemudian bagaimana bisa survive, ya, urusan perut dan lain sebagainya. Ya, nah ini tidak bisa diberikan beban yang terlampau besar, ya. Ya, ini bisa bikin acara begini sudah hebat, sudah syukur. Ya. Sekretariatnya di mana nggak jelas. Ya. Nah, kalau lihat misalnya Saudi ya, Rabitah Alam Islami, itu kantornya kan di M30 itu. Dia mengcover seluruh Spanyol ini, gagah sekali. Dia berhadapan dengan dubes, dialog dengan saya, menjelaskan posisinya. Dia punya akses langsung kepada para penguasa di Saudi Arabia misalnya. Nah, ini yang saya maksudkan. Artinya begini, kalau kita ingin mendapatkan ikan besar, ya harus mau, ya pakai umpan yang besar, ya. Jangan pakai umpan kecil, apalagi tanpa umpan. Kalau sekarang ini, ya saya ibaratkan, berdirinya PCIM itu kan Persyarikatan Muhammadiyah tanpa umpan. Inisiatif orang per orang, mahasiswa itu sendiri, ya. Coba saya tanya, pernah nggak ditanya, ya? Pernah nggak ditanya? Itu bikin kop surat, stempel surat, itu. Dibantu nggak oleh PP Muhammadiyah atau persyarikatan? Nah, coba orang yang dapat kiriman pas-pasan, ya, kemudian masih harus menyisihkan uang untuk urusan organisasi, ini ya. Bisa-bisa kita masuk kategori dolim ini, gitu. Ya. Nah, karena itu saya terus terang ya menggugah ini, ya. Saya berharap Mas Mukti, ya, itu kan junior saya di Pemuda Muhammadiyah, sekarang sudah sekum, bisa mendengar gitu ya. Ya.
Dan begitu juga pengurus-pengurus yang lain. Saya kan mengikuti grup-grup WA ya, termasuk yang PCM internasional gitu kan. Ya. Kan saya merasakan. Ya. Nah ini saya kira jadi saya tidak bermaksud menyalahkan siapapun ya. Tapi saya ingin memberikan gambaran yang komprehensif ya, besarnya peluang yang ada dan bagaimana harus meraihnya. Kira-kira pesannya itu. Nah, yang lain-lain itu ya kira-kira bumbu-bumbu lah untuk penyedap gitu, anggap begitu ya. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Dubes. Ini ada dari Spanyol.Indonesia. Saya NU dan suami Spanyol, asli lahir Kristen dan mualaf, menjadi Muslim karena menikah dengan saya dan ada pengajian online seperti ini awalan sesuatu yang sangat wow. Insya Allah kita akan lanjutkan terus pengajian ini Pak Dubes, kita akan mulai gitu. Saya kira kalau misalnya ada advice dari Pak Dubes untuk kita semua, kita bisa mendengar lebih lanjut karena ini perlu diketahui Bapak Ibu semua bahwa acara ini diselenggarakan bersama-sama Keluarga Cinta Indonesia Madrid, Diaspora Catalunya, Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di Spanyol, serta pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah Spanyol. Monggo Pak Dubes. Jadi begini, saya di sini mencoba untuk mendorong, ya, membantu, mempermudah berdirinya organisasi Islam yang berasal dari tanah air, siapapun dia. Apakah Muhammadiyah, apakah HMI, apakah IJMI, apakah NU, ya. Saya akan bantu berdirinya. Karena apa? Jangankan ya ormas-ormas Islam atau organisasi-organisasi dakwah dari tanah air, dari negara lain pun, kalau dia mau melakukan dakwah di sini, itu harus dibantu. Karena mereka berjuang, beribadah, beramal soleh. Kan kita diajari ta'awanu alal birri wa taqwa, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, perkara nanti ya, mana amal soleh yang lebih baik. Ini kan pakai prinsip fastabiqul khairat saja. Lana a'maluna walakum a'malukum ya. Jangan sibuk ngurusi amal orang lain. Itu biar urusan dia kepada Tuhannya, kepada Allah. Kan jelas sekali ayatnya. Lana a'maluna walakum a'malukum. Tugas kita adalah ta'awanu alal birri wa taqwa. Disitulah nilai kita di mata Allah. Apalagi ada prinsip fastabiqul khairat. Di pemuda Muhammadiyah itu kan itu diajarin. Apa artinya fastabiqul khairat? Ayo berkompetisi untuk memberikan yang terbaik yang kita miliki. Nah, kira-kira gitu. Ya, mudah-mudahan menjawab. Baik. Terima kasih Pak Dubes. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Faiza. Sepertinya ini pertanyaan terakhir nih Pak Dubes, karena kita membatasi waktu tadi sampai dengan 1 jam setelah tanya jawab setelah Bapak menyampaikan pengantar. Saya ingin bertanya mengenai ibadah Pak, melihat tema perpaduan antara kesalihan religius dan sosial. Bagaimana yang kita tahu tarawih sebaiknya dilakukan di masjid, namun karena terlalu malam saya nggak berani ke masjid sampai tarawih, sehingga saya kalau tarawih selalu di rumah. Sedikit ganjal rasa di hati, namun karena Isya sudah jam 21.30, menurut Pak Dubes bagaimana nggih agar hati saya jadi tenang? Wah, ini pertanyaannya luar biasa nih. Silakan Pak Dubes. Begini, yang masalah ibadah personal itu kan sudah banyak ustadz, kiai ya yang membahas ya. Saya tidak ingin memborong semua, tanyalah kepada beliau-beliau itu. Nah, saya mencoba membatasi diri pada masalah ibadah sosial. Dan ini atau tema ini tidak banyak.
dipahami oleh para ustadz, ya, para kiai kita. Karena itu saya mencoba untuk mengambil porsi ini, ya, sehingga kemudian bisa mengisi kekosongan. Kira-kira begitu ya. Mohon maaf kalau saya tidak menjawab. Nggak apa-apa, Pak. Makasih banyak. Baik, saya kira itu tadi adalah respon gitu terakhir sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali Pak Dubes sudah meluangkan waktu beliau yang luar biasa, tight banget, saya paham bagaimana situasi dan kondisi gitu sehingga beliau bisa memberikan waktu pada kita semua warga negara Indonesia yang ada di Spanyol dan di seluruh dunia. Sekali lagi Bapak Ibu semua, kita memahami bahwa apa yang disampaikan Pak Dubes tadi adalah bagaimana kemudian kita sebagai warga negara Indonesia untuk bisa saling tolong menolong. Kalau umat Islam mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, bahwa tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan pernah tolong menolong dalam hal yang merusak. Salah satunya adalah merusak bangsa Indonesia. Jadi yang kita harus lakukan bersama adalah bagaimana membangun Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar dan disegani, terutama di wilayah Eropa yang sebagaimana dicita-citakan oleh Pak Dubes tadi. Untuk selanjutnya, saya kira sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes. Nanti kita akan foto bersama Bapak Ibu semua, insya Allah setelah ini. Namun saya akan kembalikan terlebih dahulu kepada MC. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Dubes, para penanya, dan Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti acara ini sampai dengan saat ini. Bila fisabil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yordan Gunawan selaku Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Spanyol yang sudah memandu acara inti kajian pada malam hari ini. Tadi luar biasa sekali penyampaian materi yang disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Najib. Semoga menjadi suatu hal yang bisa memotivasi kita untuk semakin kuat meneguhkan keimanan kita dan juga semakin bersemangat untuk berfastabiqul khairat. Oke, selanjutnya bisa kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu mungkin sebelum foto-foto kita berdoa terlebih dahulu agar kemudian mendatangkan keberkahan di pengajian kali ini. Insya Allah saya akan memimpin doanya. Oleh karena itu kepada para hadirin, Bapak Ibu sekalian, agar kemudian menundukkan hati kepala sejenak untuk kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun nikmatu wal fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahud dina walau karihal kafirun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sekian untuk doa pada kajian pada malam hari ini. Selanjutnya saya persilahkan kepada Mbak Faiza untuk kemudian membantu untuk mendokumentasikan acara pada pengajian pada kali ini. Oleh karena itu, saya mintakan kepada seluruh hadirin, Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk mengaktifkan kamera di device-nya masing-masing agar terlihat wajah-wajah cerianya, agar bisa di-capture oleh panitia. Monggo, silahkan. Muchas gracias. Saya mulai ya.
1, 2, 3. Bentar, karena ada 3 section. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Karena ada banyak, bentar. 1, 2, 3. Bentar, tadi kayaknya ada yang baru buka ya. Saya foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke. Monggo Mas Agis. Terima kasih Mbak Faiza, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga para hadirin Bapak Ibu sekalian yang sudah turut berpartisipasi dalam pengajian kali ini. Lupa juga saya sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Al-Ustadz Ayahanda Bapak Dr. Muhammad Najib yang sudah menjadi pemateri pada kajian kali ini. Tibalah kita pada penghujung acara, yaitu penutupan. Dari saya, Muhammad Agis Sutresna, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada kebermanfaatan ataupun kebaikan, silakan diambil karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya sendiri karena saya hanyalah manusia biasa. Terima kasih. Billahi fasabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios.